Apa yang kau lakukan pada bos kami? Pergi. Hei, mau apa kamu? Aku sudah menyelamatkanmu. Kau mau membalas kebaikan dengan kejahatan. Tetua Istana Hades, Su Wei. Tetua Istana Hades, Zhang Yuan, dengan hormat menyambut kedatangan Raja Hades. Siap mengikuti Raja Hades menumpas para pemberontak, merebut kembali Istana Hades. Ternyata kalian orang-orang dari Istana Hades. Aku akan merebut kembali Istana Hades. Tapi tidak sekarang. Aku masih harus pulang menyiapkan makan siang. Tuan Raja Hades, masalah besar seperti pernikahan Anda. Sebaiknya serahkan saja pada kami untuk mengaturnya. Saya adalah Kepala Balai Penegakan Hukum. Saya bisa menjamin pernikahan akan berjalan lancar. Boleh juga. Baiklah, kalau begitu kuserahkan pada kalian berdua untuk mengurusnya. Oh, iya. Besok aku mau mengundang semua saudara sekota untuk datang. Hei, saudara-saudara sekalian. Besok datang ya ke Hotel Mahkota Emas ini. Ikut serta dalam pernikahan saya. Aku traktir kalian makan di pesta 7 hari 7 malam. Pesta makan besar. Ah, iya, benar, baiklah. Pernikahan sebelumnya terlalu sederhana. Besok kita adakan yang besar-besaran. Iya, betul. Yeven, kok kamu belum mati? Pasti Presdirsu sudah ditipu. Dia itu cuma sopir tak berguna, tidak bisa apa-apa. Cepat antarkan aku bertemu Presdirsu. Aku mau membongkar kedoknya. Beraninya kamu menamparku. Tamparan ini hanya peringatan untuk kalian. Lain kali, hati-hati kalau bicara. Dan juga, aku beritahu kalian. Besok aku akan secara resmi menikahi Fang Yuzu. Wanitaku hanya ada satu. Dan dia adalah Fang Yuzu. Sedangkan kalian semua. Pergi. Berani-beraninya kamu melawanku. Awas kamu. Sialan, siapa yang mau menghabisinya? Baru-baru ini, seorang miliarder misterius menyewa seluruh hotel mahkota emas untuk sebuah pernikahan. Di lokasi acara, semua supir diundang ke perjamuan makan sepuasnya selama 7 hari 7 malam. Li Xiao direbut olehnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan bunuh kami. Sudah merebut wanitaku, masih berani sombong. Preman kampung, punya uang sedikit saja sudah sok jadi orang kaya baru. Kekuasaan lebih hebat daripada uang. Besok, akan kubuat kau hancur dan kehilangan segalanya. Dua belas. Sudah datang, haha. Selamat, Bang Wang sudah datang. Kita bakal untung besar. Aduh, lancang sekali bicaramu. Anda bisa saja, Bang Liu. Hancurkan semuanya. Apa yang kalian lakukan? Jangan hancurkan mobilku. Pergi. Li Yuan, apa maumu? Ini semua hanyalah mobil rongsokan. Aku, Li Yuan, sebagai anggota Balai Penegak Hukum, punya hak dan kewajiban untuk mengurus mobil-mobil ini. Tidak suka? Tahan saja. Mobil kami sama sekali tidak rusak. Kalian yang menghancurkannya. Jangan banyak omong kosong. Apa kataku? Itulah yang benar. Masih berani membantahku. Sudah kapok. Minta maaf padaku. Maaf. Wah, sepertinya pernikahan hari ini tidak bisa dilanjutkan. Ya, Sudah kubilang dari awal. Kalau Tuan Mudali sudah marah. dunia akan jungkir balik. Hahaha. Dasar jalang cilik. Rasakan. Terus hancurkan. Kulihat siapa yang berani. Cari mati? Ya. Beraninya menyinggungku. Kalian semua akan kubuat membusuk di penjara. Ketua Aula. Di sini ada sekelompok preman. Segera kirim bantuan. Segera kirim bantuan. Kami dari Balai Penegak Hukum. Ketua Aula telah tiba. Kalian semua tunggu saja. Akan kubuat kalian mendekam di penjara seumur hidup. Tuan Mudali benar-benar punya koneksi yang luar biasa. Ya, Bahkan ketua aula yang memimpin 3.000 penegak hukum di kota Jiang. bisa dia panggil. Tuan Mudali, wanita jalang itu tidak pantas membuat Anda marah. Lihat aku. Apa aku cantik? Bagaimana kalau kamu melayani saya bersama Fang Suezu saja? Ih, menyebalkan. Selamat datang, Tuan Ketua Aula. Anda tidak apa-apa.
Ketua aula, dia. Dia itu cuma orang miskin. Kenapa Anda begitu hormat pada orang rendahan seperti dia? Zhang Yuan, kamu. Kamu salah orang, ya. Bawahanmu, Zhang Yuan, memberi hormat pada Tuan Muda Ye. Aku hanya pernah menyelamatkan nyawamu sekali. Tidak perlu sampai seperti ini. Ini adalah utang nyawa. Saya tidak akan pernah berani melupakannya. Apa-apaan ini? Memutarbalikkan fakta, menjebak orang baik adalah kejahatan pertama. Berani menyinggung Tuan Muda Ye, dosamu ditambah 1 tingkat. Hari ini, kalau kamu tidak bersujud dan mengakui dosamu pada Tuan Muda Ye, jangan harap kamu bisa lolos dariku. Pak, maafkan kami. Maaf, Balai Penegak Hukum ada untuk keadilan. Tapi kalian semua malah membantu penjahat berbuat zalim. Sekarang aku perintahkan kalian. Bersujud dan minta maaf pada para sopir ini. Minta maaflah sampai mereka puas. Maafkan kami. Dimintai maaf seperti ini rasanya. Sudahlah, lupakan saja. Jadi tidak enak hati. Gimana? Puas, kan, kalian? Puas, puas, puas. Jadi gak enak juga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting senang. Cepat pergi sana. Tetua baru dalam masalah. Sui tidak mati. Sepertinya ada orang hebat yang membantunya. Rumornya, Hades telah turun gunung. Apa mungkin ada pengkhianat? Tidak perlu khawatir. Biar aku yang atur. Kita ambil alih kekuasaan Sui. Nanti, sekalipun ada Hades, memangnya dia bisa apa? Halo, Kak Ipar. Nanti aku pasti akan mengantarnya padamu. Baik, aku tunggu di mobil. Hei, kamu tidur sana. Iya, geser ke sana. Oke, aku mengerti. Jangan panik. Yuzu, aku harus pergi sebentar. Tolong jaga teman-teman, ya. Pergilah. Tunggu aku kembali. Baik, Kak 6. Makan dulu saja. Jangan sungkan, ya. Kak, selamat menikah. Untuk apa kamu ke sini? Aku datang untuk memberimu hadiah. Aku tahu dulu perbuatanku keterlaluan. Itu semua karena dipaksa KPI. Hadiah untukmu ada di luar. Beri aku 1 kesempatan lagi untuk berubah, ya? King San, aku beri kamu 1 kesempatan terakhir. Kalau kamu berani macam-macam lagi, kamu tahu sendiri bagaimana sifat Ye Fen. Inilah hadiah dariku untukmu. Apa yang mau kalian lakukan? Pengantin apaan? Tentu saja malam pertama. Haha. Lepaskan aku. Kak Ipar. Aku membawanya untukmu. Urusan kita sudah selesai. Tuan Wang masih mengenakan gaun pengantin. Nanti akan kurusak gaun itu untuk memancing emosimu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan, hotel kita sedang diserang. Harga sahamnya anjlok parah. Ini pasti ulahnya Qianxun dan Lu Yuing. Qianxun dan Lu Yuing. Siapa mereka? 2 tetua lain dari kuil Pluto kita. Karena sebelumnya ada masalah dengan 9 divisi Pluto. Beberapa tetua jadi menaruh curiga. Sepertinya, penghalang terbesar bagi kuil Pluto adalah kedua tetua itu. Hahaha. Hotel terbesar di Jiancheng, besok hanya akan tersisa 1. Qianxun, beraninya kau datang. Pak Su, aku datang untuk membantumu setelah menjatuhkan harga sahammu. Dan kau masih berani bilang mau membantuku. Jangan emosi. Aku hanya melihat kau sudah hampir bangkrut. Lihat, kita berdua kan sesama tetua. Dari kuil Pluto. Begini saja, aku tawarkan 1 juta. Jual semua saham dan ekuitasmu padaku. Hotel yang nilainya puluhan miliar. Kau tawar 1 juta. Kau ini sedang merampok? Ya, terserah kau saja. Kalau begitu, tunggu saja sampai kau bangkrut. HMPH, dia tidak akan bangkrut. Aku akan membuatnya. Tetap menghasilkan uang bahkan sambil berbaring. Dari mana kau? Anjing kampung. Perusahaan bernilai puluhan miliar yang sahamnya sudah dijatuhkan. Kau pikir bisa langsung untung begitu saja? Aku memang tidak mengerti soal keuangan. Tapi aku mengerti takdir. Hahaha, takdir.
Biar ku beritahu kau, di dunia ini yang mengerti takdir, selain Sang Pluto, tidak ada orang lain yang mampu. Hanya mengandalkanmu, hah? Kak Jie, cepat enyah dari sini. Sekalipun aku bangkrut, hotel ini tidak akan pernah kujual padamu, dasar pengkhianat. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Nanti kalau kamu sudah bangkrut, kamu akan menangis memohon padaku. Tuan, tenang saja. Sekalipun keluargaku hancur lebur, aku tidak akan pernah mengkhianati Raja Akhirat. Omong kosong apa ini? Kalau masalah sepele ini saja bisa membuat keluargamu hancur, lalu untuk apa aku menjadi Raja Akhirat? Mungkinkah Tuan Raja Akhirat bisa menyuntikkan dana untukku? Sekarang perusahaanku hanya butuh dana sekitar belasan miliar. Aku pasti bisa membalikan keadaan. Mimpi saja, aku tidak punya uang. Aku juga tidak tahu caranya cari uang. Tentu saja aku tidak bisa mencari uang dengan kerja keras. Yang aku bisa hanyalah menghasilkan uang sambil tiduran. Ini adalah formasi pengumpul harta wuling yang sudah lama hilang. Menurut legenda, formasi pengumpul harta wuling ini bisa mendatangkan kekayaan tak terbatas. Menemukan uang di jalan itu hal kecil. Investasi apapun pasti untung berlipat ganda. Tuan benar-benar sakti mandraguna. Tidak ada yang bisa menandingimu. Benar? Hotel ini awalnya berdiri di atas tanah berenergi In. Aku memanfaatkan lokasinya untuk memasang formasi ini. Kita hanya perlu bersantai dan uang akan datang sendiri. Terima kasih banyak, Tuan. Hari ini bursa saham sedang naik pesat. Aku akan beli semua saham yang sedang populer sekarang. Tunggu, beli semua saham yang harganya anjlok di bawah itu. Tapi, saham-saham ini kan sudah hampir bangkrut dan akan delisting. Takut apa? Ada aku di sini. Beli saja. Selanjutnya, kita main di real estate. Tapi semua properti bagus di Jiangcheng sudah dibeli orang. Yang tersisa hanya beberapa bangunan mangkrak. Justru itu yang kita mau. Beli semuanya? Baik. Aku segera laksanakan, cepat pergi. Halo, Yeven, tolong aku. Apa? Selamatkan dia. 3.000 penegak hukum, segera bergerak. Sisir seluruh Jiangcheng, kita harus menemukannya. Istri pemilik toko. Ya, Lepaskan aku, dasar binatang. cantik sekali. Masih pakai gaun pengantin. Aku harus merekam adegan mesra kita berdua. Untuk diputar di pernikahan Yeven. Kamu, pergi kamu. Benda ini aku simpan dulu untukmu. Biar nanti tidak mengganggu urusan kita. Dia tidak akan datang menyelamatkanmu. Saat-saat yang menyenangkan akan segera dimulai. Adik ipar, rekam yang bagus, ya, Tuan Muda Nie, sepertinya Yeven cukup akrab dengan ketua. Apa rencanamu? Takut apa? Yeven itu cuma beruntung saja. Dia pernah menolong ketua sekali. Ketua tidak akan menolongnya untuk kedua kalinya. Tapi, tenang saja, kita juga punya orang dalam. Kalaupun masuk penjara, kita pasti bisa dibebaskan. Lagi pula, Yeven itu cuma sopir busuk. Apa dia berani datang? Kalau dia berani datang, aku bakal makan tai. Hahaha. Biar ku hajar dia. Ini bukan urusanku. Aku pergi dulu. Mau lari kemana kau? Kamu memohon padaku demi uang. Perbuatanmu tidak bisa dimaafkan. Aduh. Kamu akan mati sengsara. Penculikan. Pemerkosaan. Kalian akan membayarnya. Kamu mau apa? Aku mau apa? Aku akan kabulkan permintaanmu. Bukankah kamu tadi mau makan tai? Seret dia ke toilet. Biar dia makan 1 kilo. Jangan dimakan. Pergilah, Kak 3. Suruh dia makan yang benar, jangan. Jadi kamu yang membawa kail ikan itu ke sini. Oh ya? Kamu cari mati. Kakak ipar, aku salah. Kamu. Tolong ampuni aku. Kak, aku benar-benar tidak berani lagi. Beri aku 1 kesempatan lagi. Masih ku beri kesempatan. Aku ini kakakmu. Tega sekali kamu mencelakaiku seperti ini. Kak, aku salah. Kamu tidak bisa membiarkan Yeven menghajarku sampai mati. Terakhir kali adalah kesempatan terakhirmu. Tidak dengar. Istriku sudah bilang, ini adalah kesempatan terakhirmu. Sialan kau, Yeven. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa sombong sampai kapan? Apa maksudmu? Hah? Coba tebak. Bos Kian, kenapa dia bisa begitu cepat menjatuhkan saham Presdirsu? Kamu benar-benar pikir dirimu hebat. Cih, di belakang Bos Kian ada orang kuat. Ada kabar? Besok saham Zhang Yuan akan dijatuhkan. Kalian semua akan bangkrut. Semua bangkrut? Tidak ada satupun yang bisa lolos. Hahaha.
Selama ada aku, bagaimana mungkin mereka bisa bangkrut? Si Sue itu pasti sudah gila. Dia membeli semua saham industri yang hampir mati. Dia juga membeli properti. Bukankah tanah terbaik di Jiangcheng sudah habis terjual? Makanya, dia membeli setumpuk proyek gedung mangkrak. Hahaha. Menurutku, dia sudah dibuat gila oleh si orang rendahan yang pincang itu. Oh, benar. Dia juga menghambur-hamburkan uang. Mengadakan pesta makan besar selama 7 hari 7 malam. Haha. Benar-benar sudah gila. Jadi, besok, aku, Qian Shun, akan menjadi orang terkaya nomor 1 di Jiangcheng. Hahaha. Sutua, kamu benar-benar investor yang jenius, ya? Investasi di begitu banyak saham industri yang mau bangkrut. Beli gedung mangkrak lagi. Terus ngadain pesta makan 7 hari 7 malam segala. Hehehe, kamu kesini mau apa? Kesini? Tentu saja aku datang untuk menyelamatkanmu. Jual saja hotelmu ke aku. Kulihat semua bisnismu itu. Kayaknya sudah rugi bandar. Gak usah banyak omong, 100.000. Hahaha. Qian Shuai, kamu ini sudah gila, ya? Bahkan dengan 10 miliar pun, hotel ini tidak akan kujual. Masih saja sok kuat. Saham yang kubeli harganya sudah meroket gila-gilaan. Cih. Perjamuan 7 hari 7 malam Anda itu adalah strategi pemasaran terhebat yang pernah saya lihat. Para investor yang tadinya tidak tertarik dengan hotel ini, sekarang semuanya jadi ikut berinvestasi. Bahkan saham hotelnya pun kembali untung. Tenang saja. Walaupun begitu, uangmu pasti akan habis di proyek gedung mangkrak itu. Haha. Apa? Gedung-gedung mangkrak yang kubeli ditetapkan jadi properti di kawasan sekolah. Nilainya naik berpuluh-puluh kali lipat. Bagus. Buka mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Tidak mungkin. Trik apa yang kamu pakai? Sudah kubilang, kan? Memangnya aku pakai trik apa? Aku cuma tiduran saja sudah dapat uang. Pulang sana sendiri. Siangku, antar tamu kita keluar. Bagaimana bisa? Ternyata ada yang menggunakan tempat dengan energi ekstrim ini untuk membuat formasi pengumpul rezeki yang sudah lama hilang. Jangan-jangan. Kalian melihat pasukan berkuda. Coba tebak, Qian Shuai. Kamu membuat jebakan untuk mencelakaiku. Sayang sekali, manusia boleh berencana, tapi Raja Akhirat yang mengawasi. Di mana Raja Akhirat? Cepat katakan padaku. Kenapa kamu batuk-batuk? Cuma seorang sopir taksi butut di Jiangcheng. Kamu mau apa? Akulah sang penyelamat. Sang Phoenix telah bangkit. Maka toko Linglong tidak akan menjadi milik kita lagi. Semua bisnismu akan hancur lebur. Apa kamu rela kehilangannya? Semua yang ada di kuil Raja Dunia Bawah adalah milik sang raja. Kamu ingin merebutnya untuk dirimu sendiri. Mimpi saja. Sui mau pakai uang 20.000 untuk membeli semua sahamnya. Oh iya? Mau menjatuhkanku? Ya, sekarang kamu pasti sudah rugi besar. 20.000 untuk membeli sahammu. Lebihnya tidak usah dikembalikan. Kita lihat saja nanti. Jalan. Kenapa tidak berterima kasih pada Tuan? Untuk apa? Ini memang sudah hakmu. Tuan, kenapa tadi Anda tidak langsung menghabisinya? Umpan kecil untuk menangkap ikan besar. Masa kamu tidak mengerti hal sesederhana ini? Baik, Tuan. Saya mengerti. Tuan, simpanlah kartu emas ini. Di luar sana, Anda akan selalu butuh uang. Semua yang ada di sini adalah milik Anda. Pak Su, kamu ini benar-benar perhatian. Ya, sialan, aku kesal sekali. Sebenarnya di mana Raja Dunia Bawah itu? Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Raja Dunia Bawah kembali. Kalau tidak, kuil Raja Dunia Bawah akan dalam bahaya. Apa kita bisa menemukan Raja Dunia Bawah dan bekerja sama untuk membunuhnya? Sulit, tapi aku terus menyelidikinya diam-diam. Kudengar Raja Dunia Bawah turun gunung untuk satu urusan lain. Mencari seorang wanita yang membawa giok Phoenix dan memiliki takdir Phoenix. Kudengar si Zhang Yuan itu sebelumnya memimpin tim secara pribadi. Dia bahkan menangkap salah satu informanku. Zhang Yuan, sebagai kepala balai penegak hukum, memimpin langsung penangkapan itu. Dia pasti punya banyak petunjuk. Aku juga berpikir begitu. Karena itu, orangnya sudah kubebaskan. Li Yuan, Kapten Balai Penegak Hukum Kota Jiangcheng, memberi hormat kepada kedua tetua. Li Yuan, bangun dan bicaralah. Kamu tidak bertanya siapa itu Zhang Jie. Aku hanya mengambil wanita yang memang milikku. Dia malah memfitnahku melakukan pemerkosaan dan penculikan. Ini barang milik wanita itu. Giok Phoenix. Hahaha.
Benar-benar sudah dicari kemana-mana. Ternyata dapatnya semudah ini. Dengan adanya ini, kita bisa melakukan penyelidikan dengan lancar. Hahaha. Li Wan, apa kamu benar-benar menginginkan wanita itu? Wanita itu sudah beberapa kali lolos dari tanganku. Dia memang milikku. Kalau begitu, selanjutnya, kamu harus bekerja dengan baik. Ye Fen, terima kasih sudah mengantarku pulang. Iya, aku mau ambil sesuatu dulu. Kamu tunggu di sini saja, ya. Lo, Yuzu, gioknya mana? Tadi diambil oleh Li Yuanshun. Kalau begitu, biar aku ke Balai Penegakan Hukum untuk mengambilnya kembali. Sudahlah, lupakan saja. Lagi pula sekarang sudah tidak terpakai lagi. Biar aku bantu ambilkan barangmu di kamar, ya? Jangan. Nggak usah, aku bisa ambil sendiri, kok. Nggak apa-apa, biar aku bantu ambilkan. Hei, Ye Fen, kamu yang sudah memukul putra kesayanganku, kan? Putra kebanggaan ibu itu menculik kakaknya sendiri untuk diserahkan pada orang lain. Itulah perbuatan yang dilakukan putra kebanggaan ibu. Kuo King San, kamu cari gara-gara lagi, ya? Ye Fen sudah melepaskan King San. Dia tidak menjebloskannya ke penjara. Kalian masih mau apa lagi? Omong kosong. Lupakan soal kenyataannya. Dia sendiri yang bodoh mau ikut dengan orang itu. Apa dia tidak salah? Lagi pula, kita sudah menerima uang maharnya. Hanya saja barang yang sudah kita jual. Kamu rebut begitu saja. Ku beritahu kau sekali lagi, dia bukan barang dagangan. Jaga mulutmu itu. Aku akan tetap mengatakannya. Dia itu cuma anak haram sialan yang dipungut oleh keluarga Kuo. Numpang makan dan tinggal di sini. Kalau dijual, uangnya pas sekali untuk bayar utang. Coba katakan sekali lagi. Beraninya kau memukulku. Dulu dia juga memukulku seperti ini. Yehua, kau sudah memukul putra kesayanganmu. Sekarang kau pukul putri kesayanganmu juga. Padahal sudah kuberi dia makan enak. Tinggal di tempat yang layak, Fang Yuzu. Dasar kau anak haram yang tak tahu terima kasih. Coba kulihat makanan enak dan fasilitas apa yang kau berikan padanya. Tempat tinggal siapa? Halah, dia itu cuma anak pungut. Diberi tempat tinggal begini saja sudah bagus. Dia memang dipungut untuk dijual. Namanya juga memelihara babi. Ya harusnya di kandang babi. Jadi, Tuan Mudali menyukainya itu adalah keberuntungannya. Harganya bisa naik berkali-kali lipat. Hahaha, aku memang tidak pernah menganggap kalian para babi sebagai manusia. Kau ini cuma bisa omong kosong. Baiklah, kau menyebalkan. Jangan coba-coba mengaturku di sini. Tanpa kami, kalian semua sudah jadi gelandangan di jalanan. Aku sudah bilang, siapapun yang baik denganmu akan kubalas berlipat ganda. Tolong, Kak Ning, kau ini binatang yang menyakitkan. Nikmati saja penderitaanmu ini. Ye Fen, dasar kau bajingan tengik. Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Benda busuk dan berjamur ini. Telan semuanya sampai habis untukku. Kak, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Kalian semua binatang. Kalau aku melepaskan kalian dengan mudah, jangan harap bisa kembali lagi. Ibu. Kamu sudah banyak menderita. Nak, kamu tidak apa-apa. Perempuan. Cuma karena punya hubungan dengan Zhang Yang, dia bisa masuk ke tim penegak hukum. HMPH. Berani-beraninya mengganggu keluarga Kuoku. Telepon Li Chao. Beri dia pelajaran. HMPH. Sudah. Pelan-pelan, ya, anak kesayangan. Aduh, bagus sekali. Ye Fen, ini kan perumahan Taman Kaisar. Kudengar 1 meter perseginya harganya ratusan juta. Kenapa kita ke sini? Ya beli rumah, dong. Halo, ada yang bisa saya bantu? Itu. Saya mau beli rumah paling mahal di sini. Ini di luar wewenang saya. Mohon tunggu sebentar. Oke. Meneer, ada tamu yang ingin bertanya tentang perumahan Taman Kaisar. Kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Lagi pula, kamu ini bodoh atau apa? Apa mereka kelihatan punya uang sebanyak itu? Saya hanya merasa harus melayani setiap tamu dengan baik.
Apa hakmu memukul orang tanpa alasan? Bawahanku. Kamu siapa? Pak, tenang dulu. Pak, lepaskan. Kalau tidak, saya panggil keamanan. Loh, demi bawahanmu ini. Kembalikan, atau kamu akan tahu akibatnya. Kamu mau beli rumah paling mahal, kan? Yang ini harganya 1 miliar. Beli kalau mampu. Kalau tidak mampu, enyah sana. Hah, cuma 1 miliar? Untuk Yeven. Dari mana kamu dapat uang 1 miliar? Lelucon ini keterlaluan. Aku sudah bilang akan membelikanmu rumah terbaik, pasti akan kubelikan. Gesek. Kalau kartunya tidak bisa digesek, aku akan suruh orang mematahkan kakimu, lalu membuangmu ke jalan. Tunggu. Kenapa? Berubah pikiran. Siapa yang berubah pikiran? Aku ini orangnya. Suka ketenangan. Kalau begitu, coba tagih saja seluruh gedung itu ke saya. Satu gedung itu 10 miliar. Kamu punya apa? Gesek saja. Kalau gagal, itu urusan saya. Dan saya beritahu kamu, kalau transaksinya berhasil, komisinya untuk dia. Dana sebesar 10 miliar yuan telah masuk ke rekening Anda. Tuan Li, mohon tunggu sebentar. Saya mau angkat telepon. Angkat saja. Halo, bos. Baik, bos. Bos kami baru saja telepon. Gedung ini tidak dijual. Apa? Sebelum saya bayar, kamu tidak bilang tidak dijual. Sekarang saya sudah bayar. Mau tidak mau harus dijual. Bos kami adalah sesepuh dari Balai Pluto. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Dewa pun datang tidak akan bisa mengubahnya. Sudah, uangnya sudah dikembalikan. Silakan Anda pergi. Halo, saya tidak peduli siapa pemilik Taman Imperial ini. Dalam 3 menit, beli semua properti miliknya. Haha. Kamu tahu berapa banyak properti yang bos kami miliki? Total nilainya setidaknya lebih dari 100 miliar. Memangnya bisa dibeli hanya karena kamu bilang begitu? Menurut saya, manusia itu, tragedi terbesarnya adalah kebodohan. Uang mungkin sangat berharga di matamu. Tapi di mata saya, itu hanyalah deretan angka. Raja Naga tiba. Oh, bos, Anda benar-benar raja properti. Sikap macam apa itu? Memang begini. Anak muda, orang bodoh memang tidak kenal takut. Tapi Taman Imperial ini bukan sesuatu yang pantas kamu sentuh. Uangmu akan kukembalikan 2 kali lipat. Itu cukup sebagai kompensasi. Pergi sana. Terima kasih, Pak Wang. Yeven, ayo kita pergi. Tunggu. Raja Naga, ya, kalau saja Anda bicara lebih sopan. Mungkin saya akan terima kompensasi Anda. Tapi sekarang, mau tidak mau, Anda harus menjualnya. Mau tidak mau harus dijual. Tuan Pluto, saat kami mengakuisisi properti utama itu, kami menemukan sebuah rahasia besar. Aku dan Sang Yuan sudah bergegas ke sini. Konyol. Di dunia ini, selain orang itu, aku, Liu Tianlong, tidak segan pada siapapun. Memangnya kamu itu siapa? Enyah dari sini. Beraninya kamu. Kalian ada. Nanti saja bicaranya. Ikut aku. Kalau punya nyali, ayo ikut. Memangnya aku takut padamu? Hah? Yeven. Tenang saja, Kak Ye. Kamu tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Apa yang kamu lakukan? Loh, tidak kusangka. Beberapa tahun ini Pak Tua Liu terus mencari keberadaanmu. Bisa dibilang ini siksaan berat. Tapi bukan hukuman mati. Kalau tidak, ternyata saya salah mengenali orang. Bawahan ini yang tidak punya mata. Tidak mengenali orang sehebat Anda. Mohon Tuan Pluto ampuni saya. Oh, kalau begitu ini hanya salah paham. Apa kesalahanmu? Terima kasih, Tuan Pluto. Tuan Pluto, di Jinglong Yuan itu adalah istana yang sengaja saya bangun untuk Anda. Saya tidak menjualnya karena mereka tidak pantas. Hari ini, Li Jingming Yuan akhirnya menyambut satu-satunya pemiliknya. Aku punya satu pertanyaan. Karena kalian sebelumnya sudah saling kenal. Kenapa baru hari ini saling mengakui? Iya juga. Kenapa selama ini kamu tidak mau mengungkapkan identitasmu? Konflik internal di kuil Pluto sangat parah. Para pengkhianat merajalela. Meskipun aku seorang tetua, aku tidak bisa menumpas semua pengkhianat itu sendirian. Jadi, aku memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Menunggu hari saat Raja Pluto muncul. Untuk kembali mengabdi di bawah panjinya. Bawahanmu ini telah membangun kekuatan selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, kita punya 100.000 prajurit. Selama Anda memberi perintah, kami pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menumpas para pengkhianat dan merebut kembali istana Pluto.
Mohon Raja Pluto kerahkan pasukan untuk merebut kembali Istana Pluto. Mohon kerahkan pasukan. Rebut kembali Istana Pluto. Sudah saatnya menyelesaikan pekerjaan dari 3 tahun yang lalu. Sui, Zhang Yuan, Liu Tianlu. Aku perintahkan kalian bertiga sebagai jenderal pelopor. Malam ini, kumpulkan semua pasukan setia Istana Pluto. Besok pagi, habisi semua pengkhianat. Siap laksanakan perintah Raja Pluto. Menurut catatan kuno, sekali Raja Pluto berhasil menyerapi Yin murni Sang Ratu Pluto, dia akan mencapai penyatuan Yin dan Yang, sebuah kekuatan yang menguasai langit dan bumi. Saat itu tiba, tak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Kalau begitu, cari saja seseorang untuk merusak Sang Ratu lebih dulu. Nanti, bahkan jika Raja Pluto menemukannya setelah Yin murninya dirusak, HMPH, dia tidak akan bisa mencapai penyatuan Yin dan Yang. Bagaimana menurutmu? Rencana ini tidak akan berhasil. Tidak akan. Aku sudah menyelidiki mereka berdua. Sampai sekarang mereka belum pernah melakukan hubungan. Jangan ditunda-tunda lagi, nanti malah timbul masalah. Suruh saja Li Yuan pergi. Bukankah dia sudah lama mengincar Fang Yuru? Kenapa? Kamu masih ragu? Tidak. Raja Pluto. Ratu Pluto. Sekarang kita tahu kalau Fang Yifu adalah Ratu Pluto. Dan dia akan menikah dengan Ye Fen. Menurutmu, apa mungkin Raja Pluto itu adalah Ye Fen? Raja Pluto adalah sosok yang sangat mulia. Beraninya orang rendahan seperti Ye Fen itu disamakan dengannya. Kalau Ye Fen adalah Hades, patahkan saja leherku. Aku sudah lama menahan diri. Liran, aku beritahu kamu. Aku tidak peduli cara apapun yang kamu pakai. Sebelum besok, buat aku bisa tidur nyenyak. Nona Fang, disinilah perkebunan Dili. Mulai sekarang, ini akan menjadi kediaman baru Tuan Ye untuk Anda. Oh, saya ada urusan lain, jadi saya permisi dulu. Ye Fen, ini sebenarnya ada apa? Ini agak rumit untuk dijelaskan. Nanti akan aku ceritakan pelan-pelan padamu. Yang perlu kamu tahu sekarang adalah semua ini milikmu. Benarkah, NNM? Ayo, aku antar kamu lihat-lihat. Halo, MA. Iya, baik, aku mengerti. Ibuku mencariku, ada urusan. Dia memintaku untuk pulang sebentar. Ada urusan apa dia mencarimu? Kamu jangan khawatir. Seharusnya mereka sudah kapok dari kejadian terakhir. Bagaimanapun juga, kami tetap satu keluarga. Sebaiknya aku pulang untuk melihatnya. MA, ada apa? Di mana adik dan kakak? Oh, mereka. Mereka sedang sibuk, sedangkan kamu. Li Yuan, Li Xiao, kenapa kalian di sini? Mau apa kalian? Lepaskan aku. Diam. Lepaskan aku. Berhenti. Tuan Muda Li, saya jamin dia belum pernah disentuh oleh Ye Fen. HMPH, masih segar rupanya. Baik, setelah aku puas bermain-main, aku akan menerimamu. Hati-hati di jalan, Tuan Muda Li. Lapor, gawat. Nona Fang diculik oleh Li Fu. Apa? Saat Nona Fang pergi, dia bertemu ibunya. Dia pikir tidak akan ada bahaya. Jadi dia hanya membawa lampion. Saat kami sadar, dia sudah pergi jauh. Yang Mulia Ratu, saya akan segera membawa orang untuk menyelamatkan Nona Hi. Oke. Lanjutkan persiapan untuk menaklukkan Istana Pluto. Kau lagi? Kau sudah gila. Ye Fen, jangan kira karena kau berhasil menipu Raja Naga dengan bualanmu, kau jadi merasa hebat. Ku beritahu kau, kau itu sama seperti Wang Yuzu, sama-sama manusia rendahan yang tidak diinginkan siapapun. MA, dia memukulku lagi. Kalian, hajar dia, hajar. Terus, brengsek. Hei, pecundang. Kau mau apa? Gao Yuze dan Li Xiao sedang bersenang-senang di hotel.
Tidak. Pergi sana. Mulai sekarang, Yuze tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Diam. Kalau kau sampai merusak rencana baik Li Xiao, tidak akan ada tempat untukmu di kota Jiang. Nyawa sekelompok anjing ini harus membayar utang darah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Siapapun dilarang masuk ke sini. Kau bilang aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku. Disukai olehku itu adalah keberuntunganmu. Kenapa kau tidak memilihku, malah memilih si bajingan Yeven itu? Memangnya apa hebatnya Yeven? Aku jauh lebih hebat darinya. Dia cuma bisa memberimu uang. Aku, sekali telepon bisa panggil belasan orang. Uang, aku juga punya. Apalagi soal urusan ranjang, siapa yang lebih jago? Aku ini dijuluki Raja Ranjang. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu melayang keenakan. Lupakan Yeven selamanya. Lepaskan aku. Dasar jalang. Hahaha, kamu. Tidak tahu malu. Kau harus memohon padaku untuk mendapatkannya. Istriku mana? Istriku mana? Haha, istrimu sedang bersenang-senang di dalam sana. Wih. Tetua, sebaiknya Anda gantung diri saja. Nikmati saja ya. Bagus, Yeven. Meriam besarku. Minggir kau, dasar tusuk gigi. Kau merusak kesenanganku. Istana Hades tidak akan mengampunimu. Kau mencari Istana Hades. Aduh, sakit sekali. Aarg. Sini, duduk. Kamu ini. Lapor, ada kabar dari pihak Liyuan. Seorang Raja Hades telah muncul. Ratu Hades dalam bahaya. Mungkinkah Raja Hades benar-benar telah muncul? Tapi, siapa pria ini? Tidak jelas. Hampir semua orang di dalam dihabisi. Lapor, informasi dari mata-mata. Pasukan milik Liu Tianlong, Su Wei, dan juga Zhang Yuan sedang bergerak cepat menuju kota Jiang. Raja Hades masih belum juga muncul. Sepertinya dia sudah menyusun rencana secara diam-diam. Aku rasa ada yang tidak beres. Kenapa bisa kebetulan sekali? Apa maksudmu? Selama ini, hanya Yeven yang pernah berhubungan dengan mereka. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku tetap pada perkataanku. Kalau Yeven itu adalah Raja Hades, Akan kupenggal kepalaku sendiri. Sampaikan perintah. Seluruh anggota Istana Hades segera berkumpul. Target, Hotel Mahkota Emas. Jurus pamungkas Pluto adalah penyatuan Yin dan Yang. Itu membutuhkan waktu. Selama kami bisa menghentikanmu, Istana Pluto akan tetap menjadi milikku. Apa semuanya sudah berkumpul? belum, masih setengahnya. Sedang dalam perjalanan kemari. Lapor, Chen Sheng. Lu Yanling telah mengumpulkan para jenderal Istana Pluto. Dan sedang menuju Hotel Mahkota Emas. Lagi-lagi mengincar Pluto. Aku sudah tidak sabar lagi. Perintahkan seluruh pasukan di dalam kota Jiangcheng. Semua jenderal, maju hadapi musuh, siap. Pak Li. Pak Li, badanku panas sekali. Ini semua karena racun, naga dan Phoenix bersatu. Kau bilang kau ingin bertemu. Lama tidak bertemu, semuanya. Bentuk formasi. Formasi agung pemutar langit dan bumi. Benar, dengan formasi agung ini, langit dan bumi pun akan terbalik. Sekalipun Pluto itu sangat hebat, jika dia memaksakan penyatuan Yin dan Yang, dia pasti akan menerima akibatnya. Di mana para jenderal Istana Pluto?
Kenapa hanya kau sendirian? Orang-orang kami. Di perjalanan, telah kalian habisi semua. Sadar, sadar. Bukan mereka. Ataukah kalian yang akan mendahului Pluto ke neraka? Kita serang bersama. Hari ini, langit, bumi, dan manusia, semuanya berpihak padaku. Aku pasti akan mengirim Pluto menemui ajalnya. Selama Pluto menampakkan diri, dia pasti bisa membalikkan keadaan. Demi ayah, aku akan melawan Pluto. Silakan duduki tahta istana Plutoku. Aku berangkat. Yuju, aku akan bantu kau detoks dulu. Jangan. Aku emas. Ini lebih dari sekadar getaran. Halo, Bung. Jatuh cinta itu rasanya dari dasar. Bung, ini diciptakan Tuhan seperti emas. Bung, bahkan sesuatu yang indah adalah emas. Bung, itu mungkin terlalu kuat. Tapi, Hebat sekali kesetiaanmu. Sayangnya, kau salah memilih orang. Arg, hahaha. Aarg. Aarg. aku, sebagai Mingwang, adalah nyata. Bunuh satu untuk memperingatkan yang lain. Dia benar-benar Mingwang. Sebenarnya dia itu siapa? Hahaha. Kau dan aku tak terkalahkan di dunia ini. Cepat, masuk mobil. Masuk mobil. Mau lari kemana? Misi Anda berhasil. Selamat, Mingwang. Kekuatan dewa Anda telah sempurna. Bos, kenapa terburu-buru sekali? Mulai sekarang, Istana Lianwang kita tutup. Kita bukan tandingannya. Kita mundur dulu, baru putuskan langkah selanjutnya. Tuan muda, dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kejantanan Anda. Apa katamu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tuan muda. Gawat, gawat, hartaku. Pembohong. Yewen, kau membuatku tidak bisa menjadi pria sejati lagi. Cepat atau lambat, akan kubunuh kau. Tuan muda, Tuan Yo sudah tiba di ibu kota. Cepat sekali. Tuan Yo juga bertanya apakah Anda sudah menyiapkan wanita untuknya. Tuan Yo sudah setua itu. Masih saja mata keranjang. Mana bisa aku mencarikannya wanita? Pergi dan katakan pada Tuan Yo. Aku sudah menyiapkan seorang wanita cantik untuknya. Bukankah kamu ini kesayangan? Aku akan mengirimmu kepadanya. Keterlaluan. Nyonya Pluto tidak apa-apa. Beliau sedang beristirahat. Bagaimana dengan Ling Tianlong dan Sang Yuan? Mereka sedang melacak kabar tentang dunia lain dari Istana Pluto. Apa ada kabar? Untuk saat ini belum ada kabar. Tapi, kami berhasil melacak Yo Tian. Yo Tian adalah pemimpin Istana Pluto. Sekaligus jenderal nomor 1 di bawah Istana Pluto. Kepala keluarga Yo. Tapi, dia membawa seluruh keluarga Yo meninggalkan Istana Pluto. Bertahun-tahun yang lalu, kami memang pernah beberapa kali menertawakannya. Tapi dia tidak pernah sekalipun mengalaminya. Oh, sepertinya dia punya rencana sendiri. Bukan begitu, Pluto. Aku sangat mengenal sifat Yo Tian. Meskipun dia orang yang bebas, tapi dia sangat setia pada Istana Pluto. Hanya saja, beberapa tahun ini konflik internal di Istana Pluto sangat parah. Karena itulah dia memilih untuk pergi. Mohon Pluto mau turun tangan.
Jika dia tahu tentang Anda, dia pasti akan kembali. Munafik. Munafik sekali. Kau berpikir terlalu dangkal. Sebelum aku muncul, wajar jika dia tidak tahu tentangku. Aku bisa mengerti itu. Tapi sejak pertempuran kemarin, tidak mungkin dia tidak tahu kalau Pluto telah bangkit. Tapi sampai sekarang, kita masih belum mendengar kabar darinya. Apa artinya ini? Ini. Ah, sudahlah. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak perlu dipaksa. Aku akan menemui Yuzu. Halo. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya sendiri yang akan meyakinkan Yao Tian dan membawanya kembali. Sui, apa dia begitu berharga sampai kamu melakukan ini? Sangat berharga. Kekuatan keluarga Yao sangat besar. Begitu dia kembali, dia akan menjadi tambahan kekuatan yang besar bagi Raja Akhirat. Ini demi Raja Akhirat, dan juga demi Istana Akhirat. Aku tidak dibutuhkan. Ada kalian bertiga saja sudah cukup. Mohon persetujuan Raja Akhirat. Hah, sudahlah. Kamu putuskan saja sendiri. Terima kasih, Yang Mulia. Saya pasti akan menjalankan misi ini dengan baik. HM. Yuzu. Kok kamu bangun pagi sekali? Kantor bilang ada urusan mendadak. Aku disuruh segera ke sana. Kenapa? Aku tahu kamu semalam. Menyelamatkanku. Aku juga tahu kalau kita. Kamu. Ya kamu, tidak menyalahkanku karena memanfaatkan keadaan. Memanfaatkan keadaan apa? Jelas-jelas kita kan saling suka. Tunggu sebentar. Halo. Oh, baik. Aku mengerti. Aku segera ke sana. Aku tahu kamu bisa menafkahiku, tapi aku juga tidak bisa diam saja. Aku berangkat dulu, ya. Aduh. Kudengar kamu mencarikanku sekretaris wanita. Pasti bisa memuaskan, kan? Kalau memang seperti yang kamu bilang. Aku bukan cuma akan bekerja sama dengan perusahaan kalian, tapi juga akan menambah investasi 1 miliar. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya pada kalian semua. Ngomong-ngomong, kamu itu kenapa? Ini semua ulah bajingan bernama Yeven itu. Benar, Tuan. Dia ini juga, sama seperti wanita yang saya perkenalkan pada Anda, tapi dia memang orang yang berbakat. Asalkan Tuan Yo suka saja. Sepertinya hubungan Yeven dan istrinya sangat baik. Kalau Anda adalah wanita yang saya incar. Tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Halo, orangnya sudah sampai. Kalau Anda memang tertarik, hubungi saya kapan saja. Baik. Yuru, kamu malam ini mau makan apa? Kita makan di luar saja, ya? Nanti saja dibicarakan. Aku harus bertemu klien dulu. Baik. Selamat siang, Tuan Muda. Saya yang akan membahas proyek dengan Anda kali ini. Oh, jadi anak itu tidak bohong. Tuan Yo. Kamu ini cantik sekali. Sayangnya hatimu terlalu sulit ditebak. Tolong jaga sikap Anda. Katanya mau bicara bisnis, ayo. Yoi, kalau kamu mendekat lagi, saya akan berteriak. Kamu. Halo, siapa ini? Yo, ini aku, Su. Ini aku. Oh, kamu sekarang di mana? Aku ada urusan, mau menemuimu. Di bawah masih ada urusan. Duduklah. Saya orangnya tidak suka basa-basi. Malam ini, di Hotel Golden Crown. Asalkan kamu datang. Saya tidak akan datang. Kamu tidak berpikir kalau saya tertarik padamu, kan? Kamu pikir saya ini siapa? Mana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Kamu juga tahu saya masih ada urusan sekarang. Urusan malam ini adalah untuk bertemu Tuan Xia Feng. Yuru, pembicaraanmu sudah selesai, kan? Aku jemput kamu, ya? Oke, oke. Saya masih ada urusan. Kita sudahi saja teleponnya. Soal apa yang saya suka? Asalkan kamu, Yoyan, suka saja.
Sudah saya sampaikan padanya. Malam ini, kencan saja sepuasmu. Fang Yuzhu, akan kubuat reputasimu hancur. Dan juga Ye Fen. Kalau kamu tahu istrimu sendiri tidur dengan orang lain. Kira-kira seperti apa ekspresimu nanti? Duduk. Kamu memanggilku ke sini. Ada apa? Apa kamu tahu Pluto dalam masalah? Tahu. Karena kamu sudah tahu. Aku. Meskipun aku belum lama mengikuti Pluto, tapi kemampuannya memang luar biasa. Bakat dan karismanya tak tertandingi. Caranya sungguh di luar nalar. Merebut kembali istana Pluto hanyalah masalah waktu. Baik. Aku mengerti. Pak Yo. Sebelum aku datang ke sini, Pluto menitipkan satu pesan untukmu. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Apapun pilihan yang kamu ambil, dia tidak akan memaksamu. Istana Pluto sudah diambang kehancuran. Begitu Pluto tiada, istana Pluto tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Kalau tidak bisa berjuang bersama di saat sulit, maka tidak usah bersama lagi. Bos. Keluarga Yo bisa seperti sekarang ini. Semua berkat istana Pluto. Aku pergi waktu itu juga demi menunggu kemunculan Pluto. Kawan, kembalilah dan sampaikan pada Pluto. Malam ini juga, aku akan membawa seluruh keluarga Yo kembali ke gunung. Pak Yo, ini langkah yang sangat berisiko. Kamu harus tahu, ini adalah kesempatan yang diberikan Pluto kepadamu. Pluto sekarang sudah tak terkalahkan di dunia ini. Tanpa bantuanmu pun, kami bisa merebut kembali istana Pluto. Dia seorang diri sudah lebih dari cukup. Saat kamu bertemu Pluto nanti, kamu akan mengerti. Kalau begitu, untuk pertemuannya, datang saja ke hotelku. Biar aku yang urus, ini masalah kecil. Apa Pluto menyukaimu? Kamu mau apa? Kebetulan, aku punya hadiah untuk Mingwang. Anggap saja ini hadiah pertemuan untuk Raja Kegelapan. Subo, kamu malam ini mau makan apa? Apa saja boleh. Hang. Aku angkat telepon dulu, ya. Oke. Halo, Suen. Ada apa? Raja Ning sudah setuju untuk tunduk. Beliau meminta Anda untuk datang ke Hotel Jingguan. Dia ingin bertemu denganmu. Baik. Dia juga sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Dia berharap kamu datang sendiri. Jangan bawa orang lain. Undangannya mana? Nanti saya suruh orang untuk mengantarkannya kepadamu. Repot sekali. Oke, aku mengerti. Baik. Aku akan pergi. Yuju, ada urusan mendadak. Aku mungkin tidak bisa menemanimu malam ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu tenang saja. Kalau begitu, aku akan segera kembali. Tunggu aku, ya. Fang Yuju, kamu tidak bisa selamanya mengandalkan Ye Fen, kan? Tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Halo. Ayo, silakan duduk. Rongi, kamu sudah datang. Pas sekali, kontraknya ada di sini. Begitu kamu tanda tangan, proyek ini akan jadi milikku. Terima kasih, Tuan Yo. Ayo, habiskan gelas ini. Semoga kerja sama kita lancar. Bisa melayani Raja Kegelapan adalah keberuntungan terbesarmu seumur hidup. Aduh, aku jadi penasaran. Sebenarnya siapa wanita ini? Kenapa dibuat begitu misterius? Wanita seperti ini seharusnya hanya ada di surga. Tenang saja, wanita yang kudatangkan ini. Tapi, biar ku beritahu ya, Raja Ming itu sudah menikah. Kamu begitu, aku jadi khawatir. Halah, memangnya kenapa? Pria hebat mana yang tidak punya banyak wanita? Seperti yang kamu bilang, Raja Ming masih sangat muda. Orang ini penuh siasat, tidak terbuai oleh kecantikan. Ya sudahlah. Aku akan jemput Raja Ming untukmu, ya, cepat bersiap.
Kenapa rasanya ada yang tidak beres? Permisi, Pak. Silakan pergi dari sini. Ini adalah hotel terbaik di seluruh kota. Maaf, kami tidak melayani orang seperti Anda. Memangnya aku orang seperti apa? Anda tahu sendiri orang macam apa Anda ini. Kalau Anda kesini untuk cari masalah, saya bisa ambilkan sisa makanan dari dapur. Tapi sekarang, kamu cuma bisa menilai orang dari penampilannya, kan? Dasar memandang orang sebelah mata. Begini cara hotel kalian melatih karyawan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak berhak menceramahiku. Cepat pergi dari sini. Siapa aku? Biar aku telepon seseorang, nanti kamu juga tahu siapa aku. Apa yang kamu lakukan? Cari mati? Ya, kamu manajernya. Begini caramu mendidik stafmu. Saya punya reservasi, tapi tidak diizinkan masuk. Orang gila dari mana kamu ini? Hotel kami tidak pernah memberikan reservasi untuk pengemis. Kamu ini kenapa? Kenapa pengemis ini belum kamu usir juga? Kamu tidak mau bonus bulan ini? Hah, maaf, manajer. Saya akan segera mengusirnya. Asal kalian tahu saja. Aku punya surat undangan. Kamar 808. Hah, kumohon, deh. Kalau mau kamar itu, riset dulu sedikit. Kamu tahu apa artinya kamar 808? Beritahu dia, kamar 808 itu ruang VIP-nya Pak Su. Tanpa perintah dari Pak Su, siapapun dilarang masuk. Justru Pak Su MU itu yang memohon aku datang. Dia itu bawahanku. Pak Su bawahanmu. Berani-beraninya kamu membual seperti itu. Undangan dari Pak Su pasti ada stempel resminya. Kalau kamu berani memalsukan undangan, sesuai aturan Pak Su, Kakimu akan dipatahkan dan dilempar keluar. kalau begitu, buka lebar-lebar mata anjingmu itu, dan lihat yang jelas. Benda ini asli atau palsu? Karena benda ini kelihatannya asli. Kalau begitu, begini saja. Palsu, ini sama sekali bukan stempelnya Pak Su. Stempelmu ini, sekali lihat juga sudah tahu palsu. Kamu terus-terusan bilang stempelku ini palsu. Memangnya kamu pernah lihat yang asli? Jelas pernah, dong. Stempelnya Pak Su itu, jenis hurufnya sama sekali beda dengan punyamu. Betul, 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 betul. Stempelmu ini, kelihatan sekali dibuat di pinggir jalan seharga 100.000. Trik murahan seperti ini, mungkin bisa menipu orang lain. Tapi untuk menipu manajer kami, jangan harap. Bos, apa hukuman untuk pemalsu stempel Pak Su? Patahkan kedua kakinya dan lempar keluar. Kamu buta? Ya. Atau jangan-jangan kamu belum pernah melihatnya sejak masuk ke perusahaan ini. Kamu kenal Su Weilin? Sialan, aku ini manajernya. Aku dan Pak Su itu sudah seperti saudara. Kamu yang kampungan atau aku? Kalau ku bilang palsu, ya palsu. Maksudmu, kamu lebih hebat dariku. Baik, kalau begitu sekarang telepon dan bangunkan Sui untukku. Cuma untuk sampah sepertimu, perlu begitu mengganggu Pak Su. Cepat, hajar dia dan usir keluar. Siap, Pak Su, Pak Su. Presdir Su. Yang kupukul itu kamu. Baik, baik, baik. Bawahan mengerti. Presdir Su. Di dia itu cuma pengemis bau. Siapa yang kamu sebut pengemis? Hah? Bawahan datang terlambat. Mohon Tuan Besar ampuni saya. Tidak apa-apa, berdirilah, Presdir Su. Kamu dipecat. Presdir Li, bawah. Pangeran Ning, bawahan telah lancang pada Anda. Mohon Anda redakan amarah. Aku tidak perlu marah untuk masalah sepele seperti ini. Di mana Niu Wang Hong? Hei, Yo Tian mana? Yo Tian ada di atas. Dia juga sudah menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Konyol sekali. Kalau begitu, aku mau lihat hadiah besar apa yang bisa kalian siapkan. Kalau begitu, Ratu, silakan Anda naik dulu. Saya akan minta dapur menyiapkan beberapa hidangan. Nanti kami akan menyusul ke atas, bagaimana? Li Er, kinerjamu kali ini tidak buruk tapi. Aku masih belum tahu siapa nama wanita ini. Fang Ru, tadi kamu bilang siapa? Kamu Ye Fen? Ya. Oh, ternyata suaminya Fang Yuzu. Yuzu. Kamu membawa Yuzu ke sini. Benar, ini aku. Kusarankan kamu cepat enyah dari sini. Hari ini, istrimu akan membantuku melayani seorang tuan besar. Istrimu itu benar-benar beruntung. Itu dia. Apa katamu? Tenang saja, setelah urusannya selesai, istrimu akan kukembalikan. Tentu saja, kalau tuan besar itu bersenang-senang. Dan lain kali mau lanjut lagi. Cari mati kamu. Kenapa? Masih mau pakai kekerasan? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang menyentuh istriku harus mati. Pengawal.
Mau main jadi orang suci? Bung, kau datang ke sini untuk mati. Hentikan. Sue, apa yang kau lakukan? Bawahan bersalah, karena tidak memberitahukan yang sebenarnya. Mohon ampunan Raja Akhirat. Raja Akhirat, Sue, ada apa ini? Bagaimana mungkin dia Raja Akhirat? Raja Akhirat, masalah ini tidak ada hubungannya dengan bawahan. Kalau mau salahkan seseorang, salahkan saja dia. Apa katamu? Jadi, kau dari keluarga Yao. Kehebatan yang kau bicarakan itu adalah dengan menculik istriku. Tidak, tidak. Saya tidak tahu dia istri Anda. Kalau saja saya tahu, diberi 10 nyawa pun saya tidak akan berani. Raja ke-6, saya benar-benar tidak tahu. Anda orang yang lapang dada. Raja Akhirat, ampuni saya. Raja Akhirat, ampuni nyawa saya. Sasa saya tidak akan berani lagi lain kali. Berdebah kau, mati saja. Raja Akhirat, Pak Yao adalah kepala keluarga Yao. Kalau Anda membunuhnya, keluarga Yao akan musnah. Memangnya apa peduliku dengan keluarga Yao mereka? Halo. Sebaiknya Anda periksa dulu istri Anda. Saya memberinya obat. Bos, gawat. Apa? Yunju. Obat ini. Dari mana kau dapatkan? Menurutmu, harus kuapakan kau. Itu semua perbuatannya. Kebetulan, dialah yang memperkenalkan nyonya kepada saya. Obat ini juga dia yang berikan. Akan kupanggil bocah itu ke sini sekarang juga. Untungnya, aku sekarang sudah bisa melepaskan segel 5 lukisan dengan tangan kosong. Tuan Yao, bagaimana rasanya? Enak kepalamu. Aku beri kau waktu 3 menit. Kemari kau, Tuan Yao. Kali ini kau benar-benar mencelakaiku. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau aku tahu, tidak mungkin akan jadi begini. Obatmu sudah sampai. Sudah. Tuan Yao, Anda terlalu curiga. Mana mungkin aku minum sedikit lalu tertidur. Tuan Yao, Pak Su, tangkap dia untukku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, apa-apaan ini? Sialan, beraninya kau menjebakku. Tuan Yao, apa yang kalian bicarakan? Sihan, kenapa kau ada di sini? Di mana Xiao Li? Tutup mulutmu. Raja Ming, Li Yuan, di sini menunggu perintahmu. Kau, Raja Niu. Kau adalah orang yang berkali-kali menghina istriku. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Bajingan, serahkan dia padaku untuk kuadili. Aku pasti akan mencincangnya sampai hancur. Benar. Kau lebih muda dariku. Kau benar-benar seorang prajurit. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu kau. Kau hanyalah orang rendahan. Aku akan membunuhmu. Yulong. Kumohon biarkan aku pergi. Ampuni aku. Yulong, aku tidak akan berani lagi. Pengawal. Seret dia keluar dan berikan pada anjing. Raja Ming. Kumohon ampuni aku. Raja Ming. Hanya kau, Raja Ming. Hukuman apapun akan kuterima. Sayang sekali kau tidak akan membunuh. Begitu Li Yuan meninggal, keluarganya dalam masalah. Aku masih ada urusan lain. Katakan. Sekarang istana Niu Wang hanya tersisa 5 atau 6 orang. Selain Li Yuqian berdua, masih ada seorang ketua.
Zhao Wuji, bukankah sebelumnya dia sangat setia pada istana Niuwang? Betul, tapi sekarang dia sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Semuanya diurus oleh putranya, Zhao Changming. Sekarang, pihak sana ingin mandiri. Sombong dan membangkang. Anak haram macam apa tuan muda Zhao itu? Berani-beraninya dia mengkhianati istana Mowang. Mohon perintah Anda, Tuan, izinkan saya membasmi Zhao Changming. Saya mengajukan diri untuk memimpin 3.000 penegak hukum dan meratakan kediaman Zhao Changming. Selama Tuan memberi perintah, saya pasti akan membuat pengkhianat itu menerima akibatnya. Tidak perlu. Aku punya caraku sendiri. Tuan, untuk masalah sepele seperti ini, kami saja sudah cukup. Yang ingin kulakukan adalah menaklukkan kembali, bukan menghancurkannya. Selama bertahun-tahun ini, meskipun Zhao Wuji tidak berjasa besar bagi istana Mingwang, setidaknya dia sudah bekerja keras. Aku sendiri yang akan mengampuni nyawanya. Tuan, tetua, kalian, tunggu saja di sini dengan tenang. Hei, ini adalah kediaman mewah keluarga Zhao. Orang yang tidak berkepentingan dilarang berada di sini. Menyebalkan sekali. Aku bukan orang yang tidak berkepentingan. Aku adalah orang penting bagi Zhao Changming. Kamu tahu siapa bos kami? Dia itu sangat berkuasa. Mau jadi orang penting baginya, kamu tidak pantas. Pergi panggil Zhao Changming untuk menemuiku. Nanti kamu akan tahu aku ini pantas atau tidak. Aku tahu, kamu ini cuma gembel. Kan? Cepatnya sana. Cepat panggil bocah itu untuk menemuiku. Kalau tidak, nyawa Zhao Wuji tidak akan selamat. Jangan sok misterius di sini. Tuan besar kami sedang sakit. Belakangan ini, banyak sekali penipu yang mengaku sebagai dokter sakti. Entah sudah berapa banyak kaki yang kupatahkan. Hari ini, giliran kakimu yang akan kupatahkan. Sebaiknya kamu tahu diri. Kalau sampai kamu menunda waktu pengobatan Zhao Wuji, apa kamu pikir Zhao Changlin akan melepaskanmu? Beraninya kamu mengancamku, cari mati. Waktunya sudah tidak cukup lagi. Kenapa di luar berisik sekali? Dokter bilang, ayah butuh istirahat yang tenang. Habisi mereka. Siapa yang berani membuat keributan? Itu Zhao Changming. Kamu tidak boleh memanggil nama kakakku sembarangan. Jadi kamu sampai ini yang teriak-teriak di luar, mengganggu istirahat ayahku. Hari ini, akan jadi sebuah kesalahan kalau aku tidak membunuhmu. Siapa kamu? Lepaskan kakakku, pergi dari sini. King Er, jangan takut. Pengikut sejati Netherworld, mengkhianati istana Raja Akhirat, apa hukumannya? Aku tidak mengkhianati istana Raja Akhirat. Akulah sang Raja Akhirat. Dulu, kau tidak pernah muncul. Istana Raja Akhirat yang sekarang hanya tinggal nama. Aku tidak akan pernah setia pada raja yang tidak ada. Kecuali Raja Akhirat yang asli datang. Kalau tidak, aku, Zhao Changming, tidak akan pernah kembali ke istana Raja Akhirat. Zhao Changming. Aku datang untuk menyelamatkan Zhao Wuji. Penyakit ayahku ini sangat aneh. Aku sudah memanggil dokter-dokter terbaik dari seluruh dunia, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Hanya dengan mengandalkanmu, memangnya kamu siapa? Apa kamu tidak bisa merasakannya? Aura membunuh di villa ini sangat kuat. Sekarang juga, bawa aku menemui Zhao Wuji. Dia tidak akan bertahan melewati malam ini. Dasar sampah, beraninya kamu menyumpahi ayahku mati. Pengawal, habisi mereka semua. Kenapa ribut-ribut begini? Bukankah sudah kubilang, aku perlu istirahat yang tenang. Tuan Jack, Anda sudah tiba. Dokter, bocah ingusan ini. Berani-beraninya bilang ayahku tidak akan hidup sampai besok. Orang rendahan sepertimu, memangnya siapa? Kamu mau apa lagi? Dia itu kami, keluarga Zhao, bayar mahal. Didatangkan dari luar negeri sebagai dokter terhebat. Penyakit ayah, dialah yang menanganinya. Hahaha. Cuma belajar ilmu kedokteran barat saja. Mana mungkin kalian mengerti ilmunya? Mas, kamu bukan dokter, apa hakmu bicara? Kalian para dokter barat hanya mengobati gejalanya, bukan akarnya. Lagi pula, aku ini teman Zhao Wuji. Aku tidak akan mengobatinya. Memangnya kamu bisa? Tentu saja aku bisa. Kamu, orang rendahan sialan, berani-beraninya bilang bisa mengobati ini. Qian Er, kalau dia memang punya ilmunya, dan bisa menyembuhkan ayahku, aku akan ganti marga jadi marga dia. Kalau begitu, aku juga ikut. Aku memiliki ilmu kedokteran terhebat di dunia. Beraninya kamu menghinaku. Baik, aku terima tantanganmu. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan Pak Zhao, nyawamu taruhannya. Tenang saja, kalau dia tidak bisa menyembuhkan ayahku, akan kuseret dia keluar, kucincang, dan kuberikan pada anjing. Sialan. Dokter, bagaimana keadaannya? Kemarin saya sudah memberikan banyak obat impor untuk Pak Zhao. Tanda-tanda vital beliau sudah pulih dengan sangat baik. Sepertinya beliau akan segera sadar.
Bagus sekali. Syukurlah, dokter memang hebat. Menurutku, kamu ini cuma suka pura-pura sakti. Sengaja dibuat misterius. Komat kamit di sana memangnya ada gunanya. Dasar bodoh. Dalam hal ilmu pengobatan. Hanya ilmu kedokteran barat dari Dr. Jack yang paling hebat. Trik murahan dan dangkal dari kedokteran barat yang baru berumur ratusan tahun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan, tahu, Tiongkok yang begitu dalam dan luas. Dia itu terkena aura negatif Saki. Kalian tidak akan bisa menyembuhkannya. Kamu jangan asal bicara di sini. Pak Zhao sudah sadar. Sepertinya Tuan Zhao sudah sembuh. Hahaha. Pengawal, seret sampah ini keluar dan berikan pada anjing. Biar ku peringatkan sekali lagi. Kediaman ini dipenuhi aura jahat yang pekat. Ayahmu itu dipenuhi aura jahat. Sekarang, aura itu sedang menyerang jantungnya. Sebentar lagi, aliran darah dan energinya pasti akan berbalik. Dan terjadi pendarahan dari 7 lubang di wajahnya. Dasar orang buta. Beraninya kau mengutuk ayahku. Dokter sudah berhasil membuat ayahku sadar kembali. Kau tidak tahu apa-apa? Jangan sok pintar di sini. Baiklah, kalau tidak percaya ya sudah. Aku tidak punya waktu lagi untuk meladenimu. Kau pikir istana Hadesku ini tempat yang bisa seenaknya kau datangi. Dan kau tinggalkan. Wah, pengobatan barat memang hebat. Ayah sudah sadar. Aku akan menangkap bocah itu dan membawanya ke sini untuk minta maaf padamu. Bang, jangan pergi dulu. Ayah sudah sadar. Sebaiknya kita rawat ayah dulu. Baik. Dokter, terima kasih. Pengobatan barat memang yang paling canggih. Anjing kampung itu hanya bisa mengutuk orang saja. Arg. Arg. Ayah kenapa? Kenapa terjadi pendarahan di wajahnya? Aliran darahnya berbalik. Saya tidak tahu. Ini pasti ulah si buta itu. Ayah, aku akan menangkapnya sekarang juga. Bang. Berhenti. Loh, ada apa? Bukankah kau sangat membanggakan pengobatan baratmu yang hebat itu? Bukankah dokter itu sudah berhasil menyembuhkan Zhao Wuji? Kenapa mencariku? Kenapa? Apa perkataanku jadi kenyataan? Apa jangan-jangan Zhao Wuji sekarang terbaring dengan pendarahan di wajahnya? Katakan, bagaimana rencanamu untuk mengobatinya? Tidak ada darah di celana ini. Dengan level pengobatan barat kalian itu, dikasih 100 tahun lagi pun, kalian takkan bisa menguasai tekniknya, apalagi ilmunya. Sebenarnya apa penyebabnya? Aura jahat ini juga ulah kalian, orang barat. Sekarang giliranmu untuk mencobanya. Cepatlah, dasar orang udik. Tuan Muda Zhao, apa begini caramu meminta tolong? Kalau sikapmu terus seperti ini, biar saja si tua Zhao Wuji itu mati. Kamu, Arg. Ilmu pengobatannya jauh lebih hebat dariku. Di hadapannya, aku ini bukan apa-apa. Beraninya kamu bicara seperti itu padanya. Dengan ilmu medis yang kumiliki sekarang, memang tidak bisa mengobatinya. Budaya pengobatan Tiongkok itu sangat luas dan mendalam. Mohon Tuan berikan petunjuk. Tabib Sakti, Tabib Sakti, Tabib Sakti. Saya mohon selamatkan ayah saya. Saya mohon selamatkan ayah saya. Saya mohon Tabib Sakti selamatkan ayah saya. Aku rela menjadi selirmu. Tuan Ye, lewat sini, suamiku. Aku mohon, kamu harus selamatkan ayahku. Minggir, aku sudah punya istri, lupakan saja. Sebenarnya, bagaimana caranya agar kamu mau menyelamatkan ayahku? Tenang saja, aku akan menanganinya. Meskipun Zhao Wuji tidak berjasa, setidaknya dia sudah bekerja keras, kan? Sebenarnya kamu ini siapa? Siapa aku? Sebentar lagi kamu akan tahu. Epilepsi. Tuan, saya punya antibiotik di sini. Ada juga obat penenang. Anda butuh yang mana? Siapa yang bilang ini epilepsi? Soal aura jahat atau apalah itu, aku tidak mengerti. Tapi soal epilepsi, aku jamin aku lebih paham darimu. Saya ini dokter spesialis saraf. Inilah kebodohan kalian para dokter barat. Hanya melihat luarnya, tidak melihat dalamnya. Sialan. Ini kabel listrik. Sebentar lagi akan kusuntikan obat penenang. Dia segera tenang kembali. Silakan. Bagaimana bisa begini? Papa? Papa kenapa? Papa, kamu kenapa? Pak, kumohon, tolong selamatkan ayahku. Aku sudah menemukan akar penyakitnya. Kukira kamu benar-benar punya kemampuan. Ternyata cuma orang gila. Pecahan batu ini adalah akar penyakitnya. Sepertinya pengobatan Tiongkok ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Kami yang salah lihat. Karena panik, kami jadi sembarang mencari pengobatan. Kenapa juga aku percaya pada omongan orang rendahan sepertimu? Batu Feng Shui yang kamu letakkan ini berada di pusat pengumpul energi jahat. Semua aura pembunuh dari ribuan mil di sekitar akan berkumpul di sini. Jangankan orang tua seperti Zhao Wuji ini. Bahkan pemuda kuat sepertimu, kalau tinggal di sini selama 3 hari, energi dan darahmu juga akan terkuras habis. Jangan bicara omong kosong di sini. Ini dari Istana Pluto untuk si tua bangka. Bagaimana mungkin? Untuk apa aku jadi muridnya? Tubuhnya kaku.
Darah di jantungnya tersumbat. Apa? Ini tidak mungkin. Batu ini diletakkan oleh tetua dari Istana Pluto. Tidak mungkin. Kalau begitu, kenapa kamu mengkhianati Istana Pluto? Karena ku dengar. Ayahku dibunuh oleh tetua Istana Pluto, Su Wei. Hei, tunggu. Bagaimana kamu bisa tahu tentang urusan Istana Pluto? Tunggu sampai si tua Zhang Wuji ini sadar. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Papa. Bagaimana keadaanmu, Pak? Aku. Apa yang terjadi padaku? Tabib Dewa, sebenarnya jurus apa itu? Aku salut. Menurutku pengobatan barat itu sampah. Budaya pengobatan Tiongkok memang sangat mendalam. Aku benar-benar buta. Ayah tidak apa-apa. Ayah, akhirnya ayah sadar juga. Kamu anak durhaka. Cepat bersujud pada Tuan Malam. Tuan Malam. Anda adalah Raja Pluto, penguasa tertinggi Istana Pluto. Raja Pluto. Ini salahku pada Raja Pluto. Aku benar-benar buta. Sayalah yang telah menyinggung Yang Mulia. Hamba, Zhao Wuji, menghadap penguasa Istana Pluto. Penguasa Istana Pluto. Saya ditipu. Saya dibutakan oleh Qin Shun. Dia bilang ayah dibunuh oleh orang-orang dari Istana Pluto. Aku tidak terima. Jadi aku berpihak pada Qian Shuai. Aku ingin membalaskan dendam ayah. Kau binatang yang tidak punya otak. Saat memilih berpihak, kau malah memilih Qian Shuai. Pemberontak seperti Yuing itu. Kamu kira aku tidak tahu? Keluarga Zhao tidak punya binatang sepertimu. Akan kubunuh kau. Tunggu. Zhao Changming hanya tertipu oleh pengkhianat licik itu, mengingat dia sudah sadar akan kesalahannya, dan juga demi kehormatan ayahmu. Mulai sekarang, keluarga Zhao akan patuh pada perintah penguasa. Kami tidak akan pernah berkhianat. Ini harus diberitahukan pada Su Wei. Untuk menyelenggarakan upacara penobatan bagi Anda, putra mahkota. Para bedebah itu akan kusingkirkan satu persatu. Zhao Wuji, untuk sekarang jangan ungkapkan identitasku dulu. Baik. Apa? Orang-orangnya Su Wei mau bekerja sama untuk mengadakan upacara penobatan. Bahkan Zhao Wuji juga akan hadir. Raja Pluto akan muncul di upacara penobatan itu. Begitu penobatannya berhasil, habislah kita. Cari kesempatan untuk membunuh Raja Pluto sebelum itu terjadi. Kamu sudah gila. Asalkan Raja Neraka sudah dibereskan, Istana Neraka akan kehilangan pemimpinnya. Mereka dengan sendirinya akan datang mencari mati. Anda bahkan tidak tahu siapa Raja Neraka itu. Lalu bagaimana Anda bisa tahu di mana dia? Nanti aku akan ajak Zhao Wuji keluar untuk mencari tahu. Asalkan kita tahu siapa orangnya, baru kita habisi diam-diam. Kamu memang bisa diandalkan. Tuan, sesuai perintah Anda, saya sudah menyetujui usulan Qian Shun. Lalu, bagaimana dengan pertemuan yang sudah diatur? Upacara penobatan tetap berjalan sesuai rencana. Nanti aku sendiri yang akan menemui mereka. Kalau begitu, Anda hati-hati. Ya, tenang saja. Oh ya, untuk sementara, jangan bocorkan identitasku. Lalu, rencana selanjutnya adalah... Menurutmu, apa Zhao Wuji akan tertipu? HMPH, tenang saja. Dia tidak akan berani membohongiku. Ternyata kamu. Kalau bukan aku, memangnya siapa lagi? Tetua Zhang khawatir kalian berdua diincar. Jadi, beliau khusus mengutusku untuk menjemput kalian. Sebenarnya kamu ini siapa? Siapa aku? Itu tidak penting. Yang jelas, Tetua Zhao sudah menunggu kalian. Ayo pergi. Demi Zhao Wuji, kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Orang terhormat sepertimu. Masa mau naik taksi? Zhao Wuji benar. Kita tidak boleh terekspos sekarang. Naik saja, tidak apa-apa. Jiang Bei. Zhao Wuji ini benar-benar tahu cara menghormati orang. Ya, menyiapkan aula perjamuan sebagus ini untuk menyambutku. HMPH. Sepertinya dia juga tahu kalau ikut Raja Neraka tidak akan ada masa depan. HMPH, ini jelas-jelas mau menjilatku, kan? Tentu saja. Hei. Aku bicara padamu, orang rendahan. Masih di sini buat apa? Cepat pergi dari sini. Tidak lihat kami sedang bicara penting. Zhao Wuji sudah bilang. Dia menyuruhku untuk menemani kalian di sini. Dia akan segera datang. Zhao Wuji itu benar-benar ceroboh. Menugaskan orang penakut seperti ini untuk tugas sepenting itu. Apa yang ada di pikirannya? HMPH. Yang kita bicarakan ini adalah rencana besar untuk membunuh Raja Kegelapan.
Kalau sampai si penakut ini menyebarkannya keluar. Sudahlah, sudahlah. Karena Zhao Wuji sudah memilih begitu. Kita hanya bisa percaya padanya. Raja Kegelapan. Haha. Hah? Aku hanya bercanda dengan kalian berdua. Mana ada Raja Kegelapan di sini? Lihat, kalian berdua sampai ketakutan begitu. Kamu membuatku takut setengah mati. Kukira Raja Kegelapan benar-benar ada di sini. Zhao Wuji, sebenarnya siapa Raja Kegelapan itu? Jangan bicarakan itu dulu. Aku mau tanya, kalau kalian berdua tahu siapa Raja Kegelapan, apa yang akan kalian lakukan? Hehe. Zhao. Kudengar Raja Kegelapan telah kembali. Dulu, kau memilih untuk mengkhianati Raja Kegelapan bersama kami. Aku khawatir Raja Kegelapan tidak akan melepaskanmu saat dia kembali. Itu urusan anakku. Raja Kegelapan akan memaafkanmu. Jangan keras kepala begitu. Memangnya apa hebatnya Raja Kegelapan itu? Kenapa kita harus menyerahkan semua milik kita padanya? Benar, Zhao. Aku sarankan kau bekerja sama saja dengan kami. Kita hadang Raja Kegelapan. Dan Istana Raja Kegelapan akan jadi milik kita. Jadi, kalian berdua ingin memusnahkan Raja Kegelapan. Dasar binatang. Aku sama sekali tidak setuju, Zhao. Aku sarankan kau pikir baik-baik sebelum bicara. Kalau tidak mau bekerja sama dengan kami, nyawamu akan melayang. Oh, jadi mau pakai kekerasan. Ide ini. Mas, Mbak, kalian. Kalian berbuat seperti ini. Apa Pluto tahu? Pluto? Pluto itu apa-apaan? Tunggu saja sampai kami habisi kalian berdua hari ini. Siapa yang akan tahu apa yang terjadi? Awalnya aku ingin bergaul denganmu sebagai orang biasa, tapi yang kudapat malah dijauhi. Baiklah, kubuka kartuku. Seperti yang kau lihat, akulah Pluto. Apa? Kamu Pluto? Hahaha, dasar kau pengemis bau. Mengaku sebagai Pluto, kamu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kamu, seorang rendahan, mengaku sebagai Pluto. Kamu punya otak tidak, sih? Jangan buang-buang waktu lagi dengan mereka. Ayo, habisi mereka. Kulihat siapa di antara kalian yang berani. Beraninya. Apa yang terjadi? Di Istana Pluto, semua pasukan pemberontak telah ditangkap. Mohon perintah dari Yang Mulia Pluto. Si badut ini, benar-benar Pluto. Kita ditipu. Pan Yifan adalah Pluto. Tidak melawan pun kita akan mati. Kalau begitu, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Yang Mulia Pluto, ampuni nyawa kami. Mengkhianatiku, berarti selamanya tidak akan bisa terlahir kembali. Inilah aturan Istana Pluto. Bawa mereka. Yang Mulia Pluto. Ah. Tuan Pluto, bagaimana nasib para rakyat jelata yang dulu pernah menyinggung Anda ini? Pluto. Penguasa tertinggi di dunia. Pluto dari Istana Pluto. Ampuni nyawa kami. Sebelumnya, kami yang punya mata tapi tak bisa melihat orang hebat. Kakak ipar, Anda adalah kakak iparku. Tolong ampuni kami. Tolonglah, Kak. Apa gunanya membiarkan kalian hidup? Tapi, mengingat kalian pernah membantu alam semesta. Hukum diri kalian sendiri hingga cacat. Cepat, ikuti aku. Ayo lawan. Jangan pukul, jangan pukul. Kakak. Yeven. Terima kasih. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini seumur hidupku. Dulu, kalau bukan kamu yang menyelamatkanku, kita tidak akan bisa bersama seperti hari ini. Waktu itu villa terbakar hebat. Aku kebetulan sedang lewat. Entah kenapa, aku punya firasat yang sangat kuat. Sepertinya ada seseorang yang sangat penting di dalam. Tanpa pikir panjang, aku langsung menerobos masuk. Janjiku padamu akan segera kuwujudkan. Besok, aku akan memberimu pernikahan termegah seisi kota. Terima kasih Raja Dewa sudah datang meresmikan pernikahanku. Raja dan Ratu Pluto, setelah melewati ribuan rintangan, akhirnya bersatu. Ini adalah anugerah terbesar bagi Istana Pluto. Tuan Yeven, Sang Raja Pluto, bersediakah Anda menikahi Ratu Pluto di hadapan Anda? Nona Fang Yuzu. Aku tidak bersedia. Nona Fang Yuzu. Aku bersedia. Hamba, Suwei,
mempersembahkan sepasang mutiara malam Laut Timur. Selamat atas pernikahan Agung Raja dan Ratu Pluto. Hamba, Zhang Yuan, mempersembahkan sebuah porselen biru putih. Selamat atas pernikahan Agung Raja dan Ratu Pluto. Hamba, Liu Tianlong, mempersembahkan satu set teko tanah liat ungu. Selamat atas pernikahan Agung Raja dan Ratu Pluto. Hamba, Yao Tian, mempersembahkan 2 kereta kuda edisi terbatas. Selamat atas pernikahan Agung Raja dan Ratu Pluto. Hamba, Zhao Wuji, mempersembahkan sepasang ginseng 1000 tahun. Selamat atas pernikahan Agung Raja dan Ratu Pluto. Yeven, kawanku. Aku tidak bawa hadiah yang bagus-bagus. Ini cuma oleh-oleh dari desa. Selamat menempuh hidup baru. Ya. Selamat tahun baru. Yang Mulia Pluto, para gubernur di seluruh provinsi negeri Naga telah tunduk. Balai Penegak Hukum telah menyiapkan 10 juta pasukan untuk menyerbu ke utara kapan saja. Separuh wilayah di luar negeri telah menjadi milik Istana Pluto. Bagus. Seluruh dunia ini ada dalam genggamanku. Musuh ayah dan ibu sudah dimusnahkan. Kalian bisa beristirahat dengan tenang. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Semua sudah diselidiki dengan jelas. 6 tahun lalu, orang tua Anda dibunuh. Meskipun tidak ada hubungannya dengan Xiao Chenglong, tetapi dia melakukannya untuk merampas warisan orang tua Anda, dan sengaja menjebak Anda. Kali ini, sudah saatnya. Pergilah beristirahat. Hari ini adalah hari perusahaan kita resmi melantai di bursa. Hadirin sekalian yang duduk di sini adalah orang-orang terpandang. Bos besar Xiao, Anda tahu tidak ada kejadian besar apa hari ini? Kejadian besar apa? Hari ini ada seorang tokoh besar yang datang ke kota ini. Aku sudah dengar soal itu. Bahkan aku juga sudah mengundangnya. Tidak mungkin. Pak Lu, saya baru dapat kabar. Tokoh besar itu bersedia datang ke pesta perayaan kita. Beliau sedang dalam perjalanan ke sini. Ini benar-benar berkah dari langit. Keluarga Xiaoku akan bangkit. Ini semua berkat Xiao Chengyuan yang masuk penjara. Si sampah Xiao Chengyuan itu seharusnya bebas hari ini. Tapi ngomong-ngomong, ya, keluarga Xiao kita bisa seperti sekarang ini. Itu semua berkat jasa terbesar Xiao Chengyuan. Itu sudah seharusnya dia lakukan. Dia itu hanyalah seekor anjing peliharaan keluarga kita. Hahaha. Kamu masih punya muka untuk datang. Memangnya kenapa? Kudengar perusahaan kalian sudah go public. Xiao Chengyuan, kamu nekat juga. Ya, keluarga Xiao yang sudah membesarkanmu. Kamu tidak puas dengan kakak iparmu. Hian, dasar bajingan, masih berani kamu datang ke sini. Aku sudah menyelidiki tuntas masalah 6 tahun lalu. Xiao Cheng, kamu benar-benar kakakku yang baik, ya. Chen Yuan. Kakak ipar Chen Yuan sudah lama menyukaimu. Kakak ipar, kamu tidak boleh begini. Sayang, dia itu benar-benar bajingan. Dia bahkan mau padaku. Tega sekali kamu. Kamu bajingan. Biar aku. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Xiao Chengyuan, percobaan pemerkosaan. Dihukum penjara selama 6 tahun. Kalau kamu sudah tahu. HMPH. Masalah 6 tahun lalu. Memangnya kenapa kalau kamu sudah menyelidikinya? Keluarga Xiao kami sekarang sedang di puncak kejayaan. Semua orang tahu apa maksud kedatanganmu hari ini. Kamu cuma mau uang, kan?
Sini, sini. Jilat sepatuku sampai bersih. 1 juta di kartu ini akan menjadi milikmu. Hahaha. Masalah 6 tahun lalu. Kuberikan padamu lebih dulu. Dalam sebulan, berlutut dan bertobatlah di depan makam orang tuaku. Seluruh keluarga Xiao. Jika kamu seorang wanita, Xiao Zhanyu, apa kamu jadi bodoh karena dipukuli di penjara? Keluarga Xiao sekarang bukan lagi keluarga kecil seperti dulu. Seorang pemerkosa sepertimu mau menghina keluarga Xiao. Jangan mimpi. Kesabaranku terbatas. Aku hanya memberimu waktu 1 bulan. Tentu saja. Kamu boleh kerahkan semua koneksi dan kekuatanmu untuk melawanku. Long Shuai baru saja mengirim kabar. Istri Anda, Nona Chen Xiu, akan menikah lagi. Malam ini juga. Apa? Tidak ada mobil. Xiu, aku pulang. Buat apa kamu kembali lagi? Aku sudah lama melupakanmu. Xiu. Kamu berhasil membuatku terlihat bersalah. Kamu harus percaya padaku. Apa kamu dijebak orang? Sekarang apa gunanya? Kamu sudah dipenjara selama 6 tahun. Sekarang semuanya sudah berubah. Kamu harus percaya padaku. Beri aku waktu lagi. Aku akan memberimu masa depan yang indah. Masa depan? Kamu mau pakai apa untuk memberiku masa depan? Semua yang hilang di masa lalu akan kukembalikan padamu. Sebulan lagi, aku akan membuat keluarga Xiao. Aku akan menghancurkan keluarga Xiao. Apa kamu tahu seberapa kuat mereka sekarang? Xiu. Aku yang sekarang bukan aku yang dulu lagi. Hanya dengan 1 kalimat dariku, keluarga Xiao bisa hancur. Konyol. Siapa yang akan percaya omong kosong seperti ini? Kamu pikir aku ini bodoh? Tidak, aku serius. Suamiku. Aku tidak mau dia hanya jadi pecundang yang cuma bisa membual. Melainkan seorang pria sejati yang tangguh. Meskipun sudah melewati banyak badai kehidupan, dia akan tetap berdiri tegar. Karena kamu sudah kembali, maka secara hukum kamu masih suamiku. Aku tidak peduli dengan gosip orang lain. Aku percaya kamu tidak bersalah. Tapi, kamu harus janji padaku. Mulai hari ini, kita mulai semuanya dari awal. Aku yakin kamu pasti bisa menjadi orang yang sukses. Aku memberimu waktu 5 tahun. Dia masih percaya padaku. Demi bisa kembali. Perjuanganku selama 6 tahun ini. Semuanya sepadan. Enam tahun. Akhirnya kamu kembali juga. Aku kangen banget sama kamu. Chen Yuan, hari ini kakek mengadakan acara makan malam keluarga. Kamu ikut aku? Ya. Silakan, silakan duduk. Chen Xiu. Hari ini kakek sudah mencarikan jodoh yang baik untukmu. Kenapa kamu bisa membawanya kemari? Paman kedua, suamiku sudah kembali. Aku tidak akan menikah lagi. Apa maksudmu? Dia itu seorang pemerkosa. Apa kamu sudah tidak menganggap perkataan kakek lagi? Berani-beraninya kamu melawan kakek. Ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, paman kedua. Paman seharusnya tahu, yang katanya menikah lagi itu, hanyalah alasan untuk menjualku. Kalau memang benar demi kebaikanku, kenapa tidak pernah memikirkan perasaanku? Jianbin, cepat lihat, yang di samping putri kita itu. Bukannya Xiao Chenyuan. Dia sudah keluar. Apa dia sudah gila? Beraninya dia membawa bajingan itu ke acara makan malam keluarga. Ayah, aku pulang. Kamu masih punya muka untuk kembali. Kamu tahu tidak, gara-gara kamu. Berapa banyak cemoohan yang harus ditanggung keluarga kita, terutama Xiu. Kamu tahu betapa menderitanya dia selama 6 tahun ini. Ayah, aku tahu selama ini Xiu sangat menderita karena aku. Mulai sekarang, aku akan memperlakukannya dengan baik. Perlahan-lahan menebus semua kesalahanku padanya. Menebusnya? Kamu? Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa. Kamu mau menebusnya pakai apa? Akan kutebus dengan semua yang kumiliki. HMPH, cuma bisa bermulut manis. Putriku, apa kamu bodoh? Kenapa kamu bisa membawa narapidana ini ke acara makan malam keluarga? Apa kamu mau membuat ayah dan ibu malu di perjamuan keluarga? Benar, kalau sampai kakekmu tahu, kamu masih bersama orang tidak berguna itu. Bagaimana dia bisa memperkenalkanmu pada keluarga baik-baik? Ayah, ibu, Chen Yuan sudah kembali. Aku tidak akan menikah lagi. Sepertinya kamu sudah gila. Ya,
Dia itu sekarang mantan narapidana. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Mau pantas atau tidak, dia tetap suamiku yang sah. Astaga, gadis ini benar-benar tidak bisa diatur. Kita bicarakan ini di rumah nanti. Ada begitu banyak tamu. Jangan membuat kita malu. Ya, semuanya, silakan makan dan minum sepuasnya, ya. Baik, baik. Chen Xiu ini benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya dia membawa masuk si bajingan pemerkosa bermarga Xiao itu. Dia benar-benar tidak menganggapmu sama sekali. Orang yang tidak tahu diuntung. Di acara perjamuan ini, aku tidak ingin marah. Kamu, pindahkan tempat duduk keluarga Laoshan. Kalian makan saja sesuka kalian. Maaf. 2 kursi ini. Apa kursi di sini pantas untuk kalian duduki? Kak, apa ada aturan khusus soal posisi duduk di perjamuan keluarga kali ini? Tentu saja ada aturannya. Yang duduk di sini adalah orang-orang yang berjasa bagi keluarga. Pendapatan tahunan keluargamu bahkan tidak sampai 1 juta. Masih mau duduk di sini. Tapi kami tadi duduk di sini. Tadi itu tadi. Sekarang ya sekarang. Tadinya kakek mau memperkenalkan calon suami yang baik untuk keluargamu hari ini. Siapa sangka kalian malah membawa si Xiao Chengyuan itu. Si mantan narapidana ini. Maaf, mau tanya. Kalau kontribusi keluarga sebesar 1 miliar, harus duduk di meja mana? Hahaha. 1 miliar, ku bilang, nak, apa otakmu sudah rusak di penjara? Beraninya kamu datang ke sini dan bicara omong kosong. Selamat, ya, Chen Jianbin. Kamu punya menantu hebat bernilai 1 miliar, ya? Hahaha. Xiao Chengyuan, para kerabat ada di sini. Kamu ini bicara ngawur apa, sih? Dasar. Cepat bawa dia ke sini. Maaf, membuat semuanya menunggu lama. Wah, menantu kesayanganku akhirnya pulang juga. Lihat, semua orang menunggumu. Nak Chen, kok bisa pesawatnya terlambat? Kakek, kota Sukita kedatangan orang besar. Seluruh bandara ditutup lebih dari 8 jam. Orang besar yang mana? Itu loh, Panglima Naga Perbatasan Utara yang legendaris. Aku dan dia itu, sudah kenal dari dulu. Tidak kusangka kali ini dia datang ke kota Su. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan menyapanya. Minta dia untuk menjaga keluarga Chen kita. Memang pantas jadi menantu kesayanganku. Bahkan orang besar seperti itu pun kamu kenal. Ya, Naksan, masa depanmu cerah sekali. Ini baru menantunya keluarga Chen. Aduh, Siu. Kamu lihat menantu keluarga paman keduamu itu, sukses sekali. Cuma kamu yang menganggap sampah ini sebagai harta karun. Ayah, sudah cukup. Aku tidak suka membanding-bandingkan. Kita tidak perlu membandingkan diri dengannya. Orang seperti ini demi gengsi. Omongan apapun bisa keluar dari mulutnya. Apa maksudmu? Kamu bilang kamu kenal Panglima Naga Perbatasan Utara. Lalu, kenapa aku tidak kenal denganmu? Jadi, maksud dari perkataanmu itu, kamu ini Panglima Naga Perbatasan Utara, begitu? Benar. Akulah Panglima Naga Perbatasan Utara. Aku bahkan belum pernah melihatmu sekalipun. Hahaha. Aku pernah lihat orang yang cari perhatian, tapi belum pernah lihat yang secari perhatian dirimu. Menarik juga. Jianming benar-benar lucu. Memangnya dia tahu apa itu Panglima Naga Perbatasan Utara? Siu, dengarkan nasihat dari yang lebih tua. Lain kali kalau keluar jangan pernah bawa dia lagi. Apa kamu tidak malu? Kita semua di sini juga malu. Tahu. Hah, payah, benar-benar tidak bisa diharapkan. Kamu sangat mengecewakanku. Baiklah, kamu bilang kamu komandan naga Beijing, kan? Kalau begitu, besok malam komandan naga akan mengadakan pesta penyambutan. Kuharap aku bisa bertemu denganmu di sana. Nak Cui, apa kamu juga bisa datang ke pesta seperti itu? Kek, kebetulan saya dapat 2 undangan. Undangan pesta yang dibeli seharga 2 juta. Meskipun agak mahal, tapi uang yang dikeluarkan benar-benar sepadan. Nashan, apa undangannya masih bisa didapat lagi? Kalau memang bisa, kakek dan ayahmu juga ingin ikut untuk menambah wawasan. Tentu saja bisa. Kakek, serahkan pada saya. Biar saya telepon. Kakek, ayah, hahaha. Bagus, bagus. Hei, anak ketiga. Kira-kira aku bisa bertemu denganmu di pesta besok malam tidak? Ya. Hahaha, hanya undangan, kan? Cukup dengan 1 telepon, aku bisa menyuruh mereka mengantarkannya ke sini. Hahaha. Sudah,
Jangan bicara lagi. Tutup mulutmu. Jangan dong, biarkan dia bicara. Aku juga ingin lihat. Bagaimana caramu dengan satu telepon? Bisa membuat orang mengantarkan undangan itu kemari. Dalam 5 menit, antarkan undangannya ke hotel. Hah? 5 menit. Lihat, anak bodoh ini benar-benar mulai berakting. Kamu benar-benar mengira dirimu itu komandan naga. Shen Yu, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu merasa aku belum cukup dipermalukan? Xiu, kamu harus percaya padaku. Kapan aku pernah membohongimu? Percayalah padaku. Bagaimana caranya aku bisa percaya? Cukup sandiwaranya. Sampai kapan kalian mau bermain-main seperti ini? Usir mereka sekeluarga dari sini. Permisi, undangan dari Komandan Naga. Sudah tiba model. Loh, ini bukannya Sekretaris Wu. Kenapa Anda bisa datang ke sini? Ini adalah kakek, biar ku perkenalkan. Beliau adalah sekretaris dari pejabat nomor 1 di kota kita. Sekretaris hebat Wu Xiaoliang. Hahaha, halo, Sekretaris Wu. Halo. Sungguh suatu kehormatan Anda datang berkunjung. Cepat siapkan tempat duduk untuk Sekretaris Wu. Tidak perlu tempat duduk. Atas perintah Komandan Long, saya secara khusus mengantarkan 10 undangan jamuan makan malam untuk keluarga Chen. Bukankah aku hanya membeli 2 undangan? Ah, San, kamu benar-benar cucu menantu kebanggaan keluarga Chen. Hanya dengan satu telepon, kamu bisa membuat sekretaris pejabat tinggi mengantarkan 10 undangan. Hahaha. Kakek, kuota untuk jamuan makan malamnya tidak terlalu banyak. Jadi aku hanya bisa mendapatkan 10 undangan. Itu sudah sangat hebat. Ayo, kakek bersulang untukmu. Kakek, 10 undangan ini biar kakek saja yang bagikan. Baik, semua anggota keluarga Chen akan dapat bagian. Kita semua pergi untuk menambah wawasan. Ya. Jianbin, sepertinya kali ini keluargamu tidak kebagian lagi. Ya, kenapa aku tidak dapat bagian dari undangan itu? Kalian pikir kalian punya kualifikasi apa untuk dapat undangan? Kontribusi apa yang sudah kalian berikan untuk keluarga? Benar? Mimpi saja terus. Sampah sepertimu juga mau dapat undangan. Sialan. Undangan-undangan ini didapatkan berkat aku. Tidak tahu malu. Undangan ini jelas-jelas didapatkan oleh menantu kami, Jiang Shen, lewat koneksinya. Memangnya kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu merebut hasil jeripayahku. Yan Li, kamu menantu bodoh ini. Lain kali jangan dibawa lagi. Aku tidak mau menanggung malu seperti ini. Diam. Xiao Shun Yuan, bisakah kamu berhenti membuatku malu? Aku benar-benar tidak tahan lagi seperti ini. Xiu, kamu jangan berlebihan. Siapa yang tidak mau pergi? Kamu lihat tatapan ayah dan ibu. Tapi, kalau mau pergi, bagaimana caranya? Kamu bisa dapatkan. Aku bisa. Xia Chenyue, kamu benar-benar membuatku kecewa. Chen Yue. Pikirkan sekali lagi. Kemarin kamu sudah sesumbar di depan kakek, bilang kalau kamu pasti akan datang ke pesta. Sekarang bagaimana cara datangnya? Waktunya sudah tiba. Ziwei, sombong sekali kamu. Ayo pergi. Wah. Kalian benar-benar berani datang? Ya, mana undangan kalian? Coba keluarkan, biar kulihat. Zaman sekarang, kan, gampang sekali dapat barang palsu. Sudah, jangan disembunyikan lagi. Tempat kelas atas seperti ini. Orang bodoh dan anjing dilarang masuk. Hahaha, Jianbin. Mana undangan kalian? Keluarkan, dong. Ayah, kok perkataanku tidak didengar lagi? Keluarkan undangan kalian. Ayah, kami tidak punya undangan. Xiao Chenyuan yang membawa kami ke sini. Hahaha. Bagaimana bisa keluarga Chen kita punya orang sebodoh kamu? Tidak punya undangan tapi masih mau ikut pesta. Ku beritahu kalian, seumur hidup pun jangan harap bisa masuk. Ayah, ayo kita cepat masuk. Jangan biarkan keluarga mereka merusak suasana hati kita. Kualifikasi kalian telah dibatalkan. Apa? Bagaimana mungkin? Kamu tidak salah lihat, kan? Ini undangan yang diantar langsung oleh Sekretaris Jenderal Wu. Sebaiknya kamu biarkan aku masuk sekarang juga. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Tidak bisa mengerti bahasa manusia. Ya, tadi aku sudah bilang padamu. Kalian sudah dilarang masuk. Apa harus pakai kekerasan? Saya ini atasanmu. Coba saja kalau berani. Ternyata kamu benar. Mereka juga tidak akan bisa masuk. Biarkan kami masuk. Wah, nyalimu besar juga ya. Kamu bahkan tidak bisa masuk ke Jiangsen. Kita pasti bisa masuk. Benar, kita kan tidak punya undangan.
Bukannya kamu bilang akan memberiku satu kesempatan lagi. Kalau tidak dicoba, mana kita tahu. Ayo, Tuan Komandan. Meskipun mereka adalah keluarga Chen. Tapi mereka tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, Tuan Komandan. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen kami. Tolong jangan sampai melampiaskannya pada keluarga Chen kami. Tuan Xiao, Nona Chen. Kalian berempat adalah tamu kami yang paling terhormat. Tidak perlu undangan. Silakan masuk. Mereka benar-benar bisa masuk. Orang iseng dan anjing dilarang masuk. Ayo. Loh. Bukankah ini Nona besar Cheng? Cheng Xiu. Memangnya kamu pantas datang ke pesta seperti ini? Oh, ini suamimu yang pemerkosa itu. Ya, kamu harus awasi dia baik-baik. Jangan sampai bikin malu. Nanti dia cari gara-gara lagi sama orang penting di sini. Terus dipenjara lagi 20 atau 30 tahun. Nanti, sawahmu, kekeringan, loh. Hahaha, Tuan keempat. Si bodoh tadi itu siapa? Bukan apa-apa. Ayo kita jalan lagi. Tuan Lin, apa ini penjahat yang Anda maksud? Benar, dia orangnya. Dia itu narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Bagaimana mungkin dia pantas menghadiri pesta ini? Saya curiga tujuan mereka datang ke sini tidak baik. Kapten Liu, coba Anda pikir, ini pesta besar. Kalau sampai terjadi sesuatu, apa Kapten Liu bisa menanggung akibatnya? Tolong tunjukkan undangan kalian. Cepat keluarkan undangannya. Kami tidak punya undangan. Tidak punya undangan. Kapten Yang, dengar tidak? Mereka ini pasti bermasalah. Bawa mereka semua. Berhenti. Kami masuk dari pintu depan secara baik-baik. Atas dasar apa kalian bilang kami bermasalah? Tidak mungkin. Semua yang datang ke sini wajib punya undangan. Bahkan jika Panglima Naga sendiri yang datang, beliau juga harus menunjukkan undangan. Bawa mereka semua. Siapa yang bilang tidak bisa masuk tanpa undangan? Coba tanyakan atasanmu, Xiao Chengyuan. Apa benar tidak bisa masuk tanpa undangan? Hah? Otak orang ini sudah rusak ya karena di penjara. Dia pikir dia itu siapa? Kalau begitu, saya akan tanya apakah dia mengenalmu. Anda tahu. Ada apa, Panglima Naga? Apa Anda mau saya mencincangnya dan melemparnya untuk pakan anjing? Kapten Liu. Kenapa? Dasar kau bajingan. Nona Chen dan yang lainnya adalah tamu kehormatan di pesta ini. Kamu berani-beraninya memanfaatkanku untuk balas dendam pribadi. Bawa orang ini pergi. Kapten Liu, Kapten Liu. Pak Xiao, Nona Chen. Saya benar-benar lancang. Mohon dimaafkan. Chen Yuan, sebenarnya ada apa ini? Sederhana saja, kita masuk secara sah. Tidak ada masalah apapun. Lalu kenapa Lin Ke? Lin Ke itu memanfaatkan orang lain untuk balas dendam pribadi. Dan mengacaukan ketertiban pesta. Kalau sampai Panglima Naga tahu, siapa yang berani menanggung akibatnya? Ayo kita pergi. Jianbin, coba lihat. Setiap orang membawa hadiah. Model, kita tidak bawa hadiah. Ini nggak enak, kan? Ayah, Ibu, Xiu, kalian tidak perlu khawatir. Mungkin saja Komandan Naga nggak suka hal-hal semacam ini. Mau suka atau tidak, tapi ini kan sopan santun yang paling dasar. Kalian lihat, kan? Masih ada orang yang nggak bawa hadiah. Apa mereka ini nggak tahu aturan? Atau jangan-jangan mereka sama sekali nggak menghargai Komandan Naga? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama sandi saya King Yu. Bertugas di zona perang timur. Jabatan, Dewa Perang tingkat 1. Pengawal pertama Komandan Naga. Ini. Komandan Naga ini mengerikan sekali. Seorang pengawal wanitanya saja sudah Dewa Perang tingkat 1. Aduh, kita seharusnya bawa hadiah. Gimana kalau mereka mikir kita nggak hormat sama mereka? Gimana dong, Dewa Perang Qianyu? Permisi, kapan Komandan Naga akan tiba? Sebenarnya Komandan Naga sudah dari tadi tiba di lokasi. Hanya saja beliau orangnya rendah hati, dan meminta saya untuk tidak mengumumkannya. Jamuan hari ini akan saya pimpin mewakili beliau. Jadi kalau ada masalah apapun, Bisa tanyakan pada saya. kalian semua tidak perlu repot-repot mencari. Setiap gerak-gerik kalian, semua terlihat oleh Komandan Naga. Ini. Ini kan jelas-jelas sindiran. Shen Wanshan dari kota Suzhou mempersembahkan sepasang mutiara malam untuk Komandan Naga. Kamar dagang cangking kota Suzhou.